Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam di bab 8, makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar. Kita siapkan alat tulis dan jangan lupa berdoa. Solih-solihah, kita mulai ya untuk pelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Oke, sudah siap? Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu sholat fardu. Bacaan dan gerakan sholat fardu harus dipelajari dengan baik dan benar. Sholat yang kita kerjakan harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar. Sudah hafal surat Al-Kautsar? Oke, tentunya sudah hafal ya. Ada berapa ayat? Surat Al-Kautsar ada 3 ayat. Di situ disebutkan di salah satu ayat yang artinya manusia telah menerima nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa apa? Berupa iman, Islam, dan rezeki. Jadi tentunya kita wajib mensyukurinya dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Hakikat makna salat adalah seseorang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, penuh ketaatan serta ikhlas dalam setiap rencana dan aktivitas yang dilakukannya. Dalam sebuah tuntutan disebutkan, jadikanlah salatmu itu ikhlas karena Allah, dan sembelihlah hewan korbanmu itu juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mentaati perintahnya Allah dan menjauhi larangannya, dan melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat dengan ikhlas. Hakikat makna sholat adalah seseorang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, penuh ketaatan serta ikhlas dalam setiap rencana dan aktivitas yang dilakukannya. Dalam sebuah tuntutan disebutkan, jadikanlah sholatmu itu ikhlas karena Allah, dan sembelihlah hewan korbanmu itu juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mentaati perintahnya Allah dan menjauhi larangannya, dan melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat dengan ikhlas. Makna dan tujuan sholat tergambar dalam surah Al-Ma'un yang artinya sebagai berikut. Mereka yang riya lagi menghalangi pemberian bantuan, bukan bantuan korban banjir loh ya, tetapi bantuannya dari Allah kepada kita ketika kita mengalami ujian, kita mengalami masalah, itu kita mendapatkan bantuan dari Allah. Tapi kalau riya, akan terhalang pemberian bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa riya dapat menghalangi pemberian bantuan dari Allah? Karena perbuatan riya merupakan tanda tidak menghayati makna dan tujuan sholat. Kita sholat hanya sekedarnya, tidak menghayati, tidak tahu tujuannya sholat itu apa. Jadi nanti akan memunculkan sifat riya. Dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1, Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikanmu Muhammad nikmat yang banyak. Jadi
kita sebagai manusia, sebagai pelajar, kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat dapat bersekolah dan belajar dari rumah saat ini dengan kondisi yang baik. Terus selanjutnya kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan rajin ibadah sholat 5 waktu. Jadi sholatnya harus tepat waktu, harus di awal waktu, dan sholat 5 waktunya tidak boleh bolong atau absen. Al-Kautsar ayat kedua, fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi melaksanakan sholat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyembelih hewan kurban atau mengeluarkan harta kita untuk kepentingan agama. Quran surat Al-Kautsar yang ketiga, inna sani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ketika seseorang tidak mau menjalankan sholat, ia tidak mau mengikuti syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Terus orang tersebut terputus dari rahmat Allah, terputus dari bantuan-bantuannya Allah. Jadi laksanakanlah sholat dengan baik dan ikhlas. Dalam sholat kita ada tata cara sholat yang baik dan benar, tidak asal-asalan. Di dalam sholat itu ada syarat sholat, rukun sholat, dan sunnah sholat. Syarat-syarat sholat diantaranya ada 2, syarat sholat, wajib sholat, syarat sah sholat. Yang pertama yaitu syarat wajib sholat. Yang pertama Islam, kalian Islam? Oke. Yang kedua berakal. Yang berakal itu adalah tidak gila, tidak hilang akal, sudah terbangun dari tidurnya, itu adalah orang yang berakal. Yang ketiga balik. Yang keempat telah sampai dakwah kepadanya, yaitu kenapa kok harus telah sampai dakwah kepadanya? Perintah sholat itu wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Yang kelima terjaga atau sadar, tidak sedang mabuk atau tidak sedang tertidur. Syarat sah sholat, yang pertama mengetahui waktu sholat, kedua suci badan, pakaian, dan tempat sholat, yang ketiga suci dari hadas kecil, yang keempat suci dari hadas besar, yang kelima menutup aurat, dan yang keenam menghadap kiblat. Selanjutnya adalah rukun sholat. Apa aja ya rukun sholat itu? Yang pertama niat melaksanakan sholat, berdiri, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku dengan tumak-ninah, iktidal dengan tumak-ninah, sujud dengan tumak-ninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumak-ninah, duduk tasyahud akhir, membaca salawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir, dan yang terakhir adalah tertib. Apa ya? Ketika kita harus melaksanakan sholat harus sesuai dengan rukun sholat. Sunnah sholat, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu seperti ini, Allahu Akbar. Mengangkat tangan ketika akan ruku, berdiri dari ruku, dan berdiri dari tasyahud awal.
membaca doa iftitah, membaca amin setelah Al-Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah, duduk iftirasi sebelum berdiri pada rakaat kedua dan keempat. Yang terakhir adalah salam kedua. Oke anak-anakku, kita ayo berlatih pada halaman 76 dan 77 bagian A dan bagian B. Dikerjakan ya. Cukup sekian materi dari Ustadzah. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat. Jangan lupa sholat 5 waktu dan berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.